Iya, Pak. Eh, Kenapa disimpan, Adiansa? Karena setahu saya kalau sebelum eh, ngirim barang itu ada beberapa proses, Pak, sebelum dikirimkan ke tujuan itu. Jadi misalkan dikirim dari Jakarta, terus dikirim dari Jakarta ke Bandung. Di Bandung itu tidak langsung ke tujuan, Pak. Jadi disimpan dulu di gudang untuk di data. Oke, jadi kebutuhannya untuk disimpan, betul, memang. Kemudian untuk didata. Oke. Nah, tapi pertanyaan tadi saya, kenapa sih perlu disimpan gitu ya? Kenapa perlu disimpan? Kan kayaknya disimpan harus diantaranya untuk didata, tapi kenapa perlu disimpan barang tersebut? Dicek, Pak, takut ada barangnya yang pecah atau kerusakan barang kayak gitu, Pak. Dicek takut ada kerusakan barang. Kalau tanpa disimpan bisa nggak dicek? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Kan berarti gudang nggak ada fungsinya, tuh biasa. Oke, saya ke yang lain. Trio Aji. Iya, Pak. Saya lanjutkan. Kenapa perlu disimpan barang itu? Karena barangnya itu perlu di manage, Pak, perlu dikelola juga. Kayak si Andri bilang kayak kapan harus diantar dan dari pengelompokannya gitu-gitu, Pak. Oke, kapan harus diantar, pengelompokannya bagaimana, gitu ya? Gitu ya, Ji? Iya, iya, Pak. Oke, di manage ya, dikelompokkan. Kenapa perlu di manage? Jadi, oh Ji, terdengar Ji? Iya, Pak, terdengar. Kenapa perlu di manage barang itu? Karena hmm, eh, agar barang-barang tersebut bisa sesuai dengan kualitas dan kuantitas sesuai yang disepakati, Pak. Oke, baik. Saya balik dulu ke Andriasa ya. Ji, Andriasa, Ya, Pak. Andriasa pernah belanja di minimarket? Pernah, Pak. Pernah, oke. Pernah. Kalau Andriasa belanja ke sana, pernah nggak mendapati barang yang diinginkan tidak ada? Pernah, pernah. Pernah, oke. Di minimarket itu kan barangnya tidak satu ya, banyak ya. Maksudnya satu jenis tapi jumlahnya banyak gitu ya. Ya, Pak. Oke, itu mirip gudang nggak kira-kira di minimarket? Punya, Pak. Nggak, maksudnya mirip gudang nggak? Dia menyimpan seperti itu dalam rak gitu ya. Mirip gudang nggak? Mengirit, Pak. Apa? Mirip nggak? Iya, Pak. Bukan mirip, mirip gudang nggak gitu? Mirip, Pak. Mirip. Oke. Nah kalau begitu, kalau Adriansa tadi masuk ke minimarket dan barangnya tidak ada, apa yang dilakukan oleh Adriansa? Pindah ke minimarket lain, Pak. Oke. Bayangkan kalau Adriansa itu customer, kita sebagai produsen, produsennya itu yang punya minimarketnya. Kalau Adriansa tidak jadi beli di tempatnya, apa yang terjadi kira-kira bagi minimarket tersebut? Kalau barang yang diinginkan Adriansa tadi tidak ada. Paling apa ya? Apa kira-kira namanya apa gitu ya? Kalau minimarket itu Adriansa yang tadinya harusnya beli, dia dapat uang tapi nggak ada gitu. Kerugian, Pak. Kerugian. Kerugiannya kenapa kira-kira rugi? Karena barang yang customer inginkan tidak ada. Oke. Itu namanya lost sales ya, kehilangan penjualan. Bagi customer,
berarti tidak puas dan biasa pindah ke tempat yang lain. Nah, berarti arti bagi customer, gudang itu adalah persediaan untuk bisa memuaskan customer-nya atau mencukupi sesuai dengan kebutuhan customer. Maka gudang itu butuhnya adalah untuk memenuhi permintaan customer, kira-kira gitu. Ya, itu fungsi yang pertama. Ya, fungsi yang pertama. Saya masih itu yang tadi disampaikan oleh Adriansa, ya. Kenapa fungsi gudang itu perlu, gitu ya? Karena satu, untuk memenuhi permintaan customer. Oke, yang berikutnya saya nanya ke Aji. Aji pernah ke supermarket? Apa? Oke, pernah nggak mencari-cari barang? Pernah, Pak. Oke. Kalau di supermarket itu gimana nih penataannya? Berdasarkan pengelompokan barangnya, Pak. Dikelompokkan besar barangnya. Oke, di supermarket dikelompokkan besar barangnya. Kenapa Aji sampai mencari-cari barang yang Aji perlukan? Karena saya butuh, Pak. Enggak, maksudnya waktu masuk ke supermarket, apakah tidak langsung, oh letaknya di sini gitu. Kenapa? Mungkin karena saya nggak hafal letaknya, Pak. Oke, karena Aji nggak hafal letaknya. Yang paling mudah kan nanya ke pegawainya ya. Kira-kira pegawainya kalau ditanya tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Oke. Dengan dasar itu, maka kenapa perlu gudang ya? Salah satunya tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan customer. Ketika customernya itu perlu dan nyari gitu ya, petugas gudangnya itu jangan sampai nyari-nyari. Maka itu tadi yang disampaikan oleh Aji, bahwa gudang itu harus di-manage. Salah satu proses memanagenya atau mengaturnya adalah dengan cara mengelompokkan barang. Dikelompokkan tuh seperti di supermarket. Ada di jalur A, jalur B, ini makannya apa. Nah, semua pegawai gudang itu pasti tahu, kalaupun dia baru, pasti ada di dalam sistemnya. Sistemnya itu mengatakan bahwa kalau cari barang ini ada di rak sekian, level sekian. Kira-kira begitu. Jadi kenapa perlu adanya gudang? Karena ada permintaan customer, dan customernya itu bermacam-macam, sehingga gudang itu perlu di-manage. Gitu ya, itu tambahan lain. Jadi dari tadi Andriansah sama Aji, kebayang ya, bahwa gudang itu sebetulnya dibutuhkan untuk memenuhi permintaan customer. Customernya itu boleh end user itu customer langsung seperti Adiasa beli tadi barang itu, bisa juga adalah produksi yang ada di pabrik. Produksi yang ada di pabrik itu misalkan ya, kalau dia bahan baku, dia mau produksi kain, maka yang dibutuhkan benang. Nah, yang memproduksi itu butuh benang, maka dia customernya. Produsennya atau suppliernya yaitu yang orang gudangnya. Paham ya, Haji sama Adri? Oke, Paham, Paham, Pak. Pak. oke. Baik, kalau gitu saya nanya ke Audi sekarang, Audi. Audi bisa dengar? Ya, Pak. Oke, Audi ya. Nah, Audi mungkin sudah membaca ya tadi ya. Kalau dari definisinya kan ada gudang itu sebagai menyimpan produk dan menyediakan informasi itu ya. Kalau di sini nih saya buat menyimpan produk tadi sudah disebutkan. Kenapa disimpan? Karena dia nanti untuk memenuhi kebutuhan customer ya, untuk memenuhi customer. Nah, di sini ada menyediakan informasi. Apa sih informasi apa yang dibutuhkan gitu ya? Kalau untuk di gudang menurut Audi? Misalnya petugas gudang itu punya informasi kapan barangnya masuk, berapa orderan yang perlu di-deliver, sama ke kedaluarsa, dan info-info lainnya. Tadi barang itu masuk, kadaluarsa, terus terakhir apa tadi? Audi? Dua itu, Pak. Dua Yang itu. terakhir saya info-info lainnya. Oh, info lain. Oke. Vincentius.
Vincent. Terima Ya kasih. Pak, iya Pak, hadir Pak. Oke, Vincent, informasi apa Ya Pak. yang dibutuhkan di gudang, Vincent? Apa Pak? Informasi apa yang diperlukan di gudang? Informasi yang diperlukan di gudang mungkin kayak misalkan barangnya datang, nama produknya apa, kuantitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, barang masuk, keluarnya juga gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Oke. Eh, coba hitung. Tadi apa, Vincent? Ini nama produknya apa? Itu kan dikelompokkan ya Pak. Ya. Nama produknya itu apa, kuantitasnya seperti apa, kualitasnya juga. Terus apa tadi, barang masuk atau keluarnya gitu Pak. Oke. Nah, yang paling Barang masuk penting ya. Ini contohnya nih saya bawa apa ini? Hand sanitizer. Ini pasti ada nama produk ya, jelas. Ya, nama produknya ada jelas. Pak. Terus ini ada kadaluarsanya tadi Vincent sampaikan. Ada kadaluarsanya. Ini penting ya di gudang ada. Kemudian ada tanggal produksi. Tanggal produksinya. Ini Pak. Terus kalau dia datangnya satuan ya berarti ada jumlahnya ya, dalam bentuk dus gitu ya. Oke. Nah, setelah itu informasi di gudang ini mengenai produk saja. Berarti informasi mengenai produk itu disebut atribut produk. Ya, dari mulai nama, jumlah dan lain-lain itu atribut produk. Nah, begitu atribut produk sudah ada, nanti ada yang namanya atribut tempat penyimpanan atau gudangnya sendiri. Disimpannya di mana, posisinya di mana, di rak yang mana ya kalau pakai rak, yaitu atribut dari tempat gudangnya sendiri. Maka kalau kita sederhanakan, informasi di gudang itu ada dua. Yang pertama adalah informasi mengenai produk, yang kedua informasi mengenai tempat penyimpanan. Itu aja. Ya, jadi informasi yang ada di gudang itu ada dua. Informasi tentang produknya, informasi tentang tempat penyimpanannya. Hal lain informasinya itu nanti mengikuti gitu ya. Jadi nanti produknya stoknya ada berapa, jumlahnya ada berapa, nanti mengikuti dari kebutuhan gudang. Oke, makasih Vincent. Ya Pak. Oke, di sini ya ada alasan pentingnya gudang. Saya nanya ke Alpatani. Halo Alpatani. Halo Pak, iya. Ini nomor satu itu mengurangi aktivitas transportasi. Nah, coba jelaskan ke saya, gimana nih, kenapa gudang ini penting, kok bisa nomor satu ini? Gimana menurut Alpatani? Kalau menurut saya Pak, mungkin di mana adanya gudang ini kan mempermudah segala penyimpanan barang dari bahan baku sampai bahan jadi dari suatu produksi tertentu. Nah, di situ tuh mempermudah aktivitas transportasi. Jadi sehingga apabila suatu perusahaan itu produksinya tuh meringankan biayanya. Jadi kayak nggak terlalu kesulitan dalam mengatur barang-barangnya tersebut karena sudah tertata di gudang. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa contoh Alpatani, misalkan gudangnya ada di mana, kemudian kenapa sih sampai dia bisa mengurangi biaya produksi? Ini kan pasti gudang bahan baku nih ya. Sorry, sebelum ke sana ya, sebelum ke sana. Saya perkenalkan dulu dengan jenis gudang yang umum. Ya. Saya perkenalkan dulu sebelum nanti kita masuk ke jenis gudang. Jenis gudang itu pada dasarnya ada dua. Ya. Ada gudang bahan baku, ada gudang bahan jadi. Itu aja ya sementara. Ya, nanti penjelasan selanjutnya ada di gambar. Gitu ya. Nah, kalau kasus saya yang tadi disampaikan Pak Tani, ini untuk mempermudah prosesnya. Kalau yang mempermudah proses karena hubungannya dengan biaya produksi, berarti dia adalah gudang bahan baku yang dekat dengan tempat produksi. Kira-kira begitu ya. Berarti tadi yang dikatakan apa tadi, sehingga dia tidak ada transport lagi yang mahal karena langsung dekat dengan gudang. Kira-kira begitu. Ya, ini yang artinya nomor satu. Jadi saya lupa menjelaskan itu dulu. Yang kedua, ini terima kasih. Apa tadi ada tambahan? Sudah cukup. Cukup. Oke. Oke, yang berikutnya ya, nomor 2,
karena mungkin saya belum menyambungkan ya antara permintaan dan pengadaan. Saya nomor 3 loncat, membantu bagian produksi. Oke, Winda, silakan Winda. Kenapa bisa membantu Winda? Halo Winda, ada suaranya Winda? Pak, Ya, gimana Winda nih membantu bagian produksi? Masih ada hubungannya nomor 1. Kebayang nggak nih Winda? jadi tuh Pak, mungkin kalau misalkan di bagian produksi masih produksinya itu barang setengah jadi disimpan dulu ke gudang untuk membuat produksi barang jadi, Pak. Simpan dulu ke gudang untuk membuat barang jadi. Oke. Memang dia akan nanti jadi produksi ya. Tapi maksud saya di sebelah mana dia membantu bagian produksinya gitu ya. Ketika gudang itu dekat dengan bagian produksi. Tadi kan transport sudah nih. Nah sekarang kenapa gudang itu juga harus dekat dengan bagian produksi gitu? Kira-kira ini bayangannya gampang Winda ya. Suka masak nggak Winda? Suka, Pak. Suka, oke. Misalkan masak di dapur itu kan produksi ya. Bahan-bahannya bayangkan ada di warung sama ada di dapur kita. Kira-kira lebih mudah yang mana? Di dapur. Di dapur. Nah, membantunya kenapa kira-kira? Apa yang bisa membantu sehingga kalau ada di dapur itu dia bisa cepat? Lebih dekat untuk mengambil barang-barang yang diperlukan. Oke, jadi di sana ada reduksi waktu ya. Jadi kalau sudah dekat, maka dia direduksi waktunya. Maka membantu bagian produksi itu adalah mempercepat proses produksi, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini dalam artian waktu. Oke, yang ketiga ya. Tadi yang nomor 2 ada lewat. Yang ketiga, membantu bagian marketing. Nah, Priyanka, gimana Priyanka? Menurut saya sih mungkin sama Pak, kayak tadi di waktu juga karena kan lebih cepat gitu. Terus juga kan di gudang nggak selamanya harus produksi sepanjang waktu gitu. Jadi lebih di efisien di waktu sih Pak. Oke, efisien di waktu. Oke. Sekarang Priyanka sekarang sambil bisnis nggak? Misalkan jualan gitu. Enggak Pak. Enggak. Ada nggak di sini yang sambil jualan online atau apa? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Sepertinya tidak, Pak. Nggak ada yang jualan ya? Oke. Ini saya contohkan ya, yang jualan online. Kalau kita menjual barang, terus barangnya itu belum ada di kita. Nah, kita pede nggak bahwa kita akan menyampaikan barang tanggal sekian, kalau Anda pesan tanggal sekarang, besok akan datang. Pede nggak kita menyebutkan? Kira-kira? Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa tidak, Haji? Barangnya juga belum ada, Pak. Belum pasti. Barangnya belum pasti ya. Maka dengan adanya gudang, itu memastikan marketing. Saya yakin nih, mau menjual, kenapa? Karena barangnya ada gitu ya. Ini beda kalau kita menjual tapi barangnya nggak ada. Nah, maka fungsi gudang itu meyakinkan pihak marketing kepada customer, karena tujuan utama dari adanya gudang itu supaya kita bisa memenuhi kebutuhan customer. Jadi clear, produksi atau marketing itu sebetulnya adalah user dari gudang ini. Produk yang mereka keluarkan ada, dan ini mereka akan mungkin percaya diri ketika melakukan itu. Percaya dirinya itu dalam tanda kutip ya, berarti dia bisa menjamin bahwa produksi maupun marketingnya bisa terlaksana. Nah, ini berbeda kalau kita tidak punya barangnya. Kita mau jualan, ada fotonya gitu ya, kan sekarang populer tuh ya. Kalau kalian di IG ataupun beli di marketplace, kan yang terlihat bukan barang asli kan ya. Hanya foto saja ya, foto, atau misalkan itu videonya
tapi kan barangnya belum tentu tahu ada. Hanya ditulisan saja tuh ya. Stok 15, stok 100 kan. Siapa yang itu tahu benar? Ya pedagangnya. Kita kan nggak pernah tahu. Kecuali kalau dia sudah punya testimoni banyak dan yakin, maka dia yakin ada. Ya paling yang sekarang kita rasakan ya, minyak goreng saja ya. Kata pemerintah kan stoknya banyak. Tapi pas dilihat dengan harga kemarin kan nggak ada gitu ya. Ini salah satu contoh kenapa ini harus ada bantuan di pihak marketing. Oke. Nah, ini kaitannya dengan tugas atau worksheet yang tadi kalian kerjakan ya. Jadi di dalam proses manufaktur itu ada namanya supplier, ada manufaktur, ada customer. Antara supplier dan manufaktur ada yang namanya storage ya. Ini tempat penyimpanan. Storage itu berarti gudang. Ini yang disebut dengan gudang bahan baku. Storage yang pertama ya. Antara manufaktur dengan customer ini ada yang namanya storage. Ini storage yang kedua. Storage yang kedua itu berarti dia bahan jadi. Bahan jadi nanti akan digunakan oleh customer. Nah, fungsi gudang yang ada di kedua ini, dalam sistem ini, dia fungsinya adalah sebagai perantara atau penyedia jasa bagi manufaktur kalau yang ini, yang kedua penyedia jasa bagi customer. Sehingga kalau dilihat, kita mempelajari manajemen atau pergudangan, itu adalah fungsinya adalah untuk fungsi pembantu bagi industri manufaktur maupun bagi customer agar customer-nya menjadi puas karena dia bisa dipenuhi. Nah, jadi bisa kita melihat dengan gambar ini ya. Kalau di dalam gudang kita bisa melakukan. Oke. Baik, saya lewati ya. Oke. Nah, dalam gudang itu ada 3 aktivitas utama ya. Oke. Saya nanya ke Nanda. Nanda Iya, Nanda Pak. tadi udah mengerjakan? Udah nyicil. Sudah. Nomor 1 Iya. itu apa, Nanda tadi? Yang receiving itu, Pak. Receiving. Oke. Masih ingat ya apa itu receiving, Nanda? Proses penerimaan material ataupun barang, serta pengecekan terhadap barang-barang yang diterima, apakah sesuai dengan dokumen pengiriman atau tidak. Oke. Gambarnya yang di sini ya. Ini proses pembongkaran atau bongkar muat barang. Ini dibongkar, kemudian dia dilakukan penerimaan barang, kemudian dilakukan checking, baik kualitas maupun kuantitas. Ya, ini receiving. Oke, yang berikutnya Rio. Ya, Pak. Rio ada storage kan ya? Iya. Oke, Ya, Pak. storage itu apa definisinya? Rio. Tadi yang Storage. dikerjakan. Storage itu tempat penyimpanan barang, Pak. Menyimpan barang agar aman dan mencegah dari kehilangan. Oke. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira storage itu proses apa nih di sini? Diatur sesuai dengan jenisnya, Pak. Diatur sesuai jenisnya, kira-kira ada aktivitas saja apa saja nih? Di sini kan diterima ya. Kemudian setelah diterima itu dicatat dulu informasinya, masuk ke persediaan. Kemudian dia ditempatkan. Berarti ini ada transportasi gudang, ini pakai forklift. Kemudian ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu bisa rak, bisa juga yang lain. Rak itu maksudnya racking gitu ya, atau juga disimpan di tempat biasa. Nah, saya nanya lagi ke Rio, kalau storage ini selain tadi fungsi untuk menyimpan, tadi juga fungsinya untuk mempersiapkan agar dia dibutuhkan dan bisa dikeluarkan. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan storage apa lagi? Rio. Penyesuaian pemesanan, Pak. Penyesuaian pemesanan jelas, oke.
Itu kan permintaan customer ya. Nanti dari order yang Ya. datang dari customer, penyesuaian disesuaikan. Fungsi dari storage-nya lagi apa? Rio, bisa kebayang? Mungkin mengatur kebutuhan produksi atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, Itu oke. kebutuhan Sama itu penyimpanan. tadi. Rio. Oke, Rio, saya kasih ilustrasi. Rio punya lemari nggak? Punya, Pak? Punya. Lemari baju. Iya, Pak. Ada isinya nggak bajunya? Ada, Pak. Baju. Ada, oke. Bagaimana tata cara Rio menyimpan baju di sana? Kalau dari saya dikelompokkan celana saja, terus baju saja, celana dalam. Lalu untuk pakaian formal, lalu pakaian informal saya pisahkan, Pak. Oke. Ada yang harganya mahal? Ada, Pak. Dipisahkan? Ya, cenderung itu pakaian untuk bepergian, Pak. Dilindungi? Ya, disimpannya di atas. Oke. Dengan hal yang sama dengan tadi yang Rio lakukan, maka di gudang juga nanti akan ada klasifikasi barang. Ya, namanya klasifikasi barang atau produk. Jadi dikelompokkan jelas ya, tadi udah disampaikan tuh sama tadi Aji ya, dikelompokkan, ditata itu manage itu artinya ditata, kemudian dikelompokkan, clear. Kemudian dikelompokkannya berdasarkan apa? Oke. Nanti kalian akan kita sama-sama belajar ya. Ada metode PIPO, LIPO, dan PEPO nanti ya. LIPO itu yang masuk terakhir, keluarnya pertama. Yang masuknya pertama, keluarnya pertama. Apa yang dilakukan kalau masuk pertama, keluar yang pertama? PIPO ya, first in, first out. Kalau first in, first out berarti dia dilihatnya dari kadaluarsanya. Kalau produk-produk yang ada kadaluarsanya, berarti kita pakai PIPO. Kalau LIPO biasanya adalah barang-barang yang volumenya besar. Contoh misalkan ya, kalau ada besi dan lain-lain, maka dia tidak terpengaruh tuh oleh kadaluarsa. Nah, dia bisa menggunakan yang LIPO, ya. Atau misalkan PEPO. PEPO itu first entry, first input ya. Jadi kalau misalkan dia yang di entry-nya pertama, berarti dia yang dikeluarkan. Contohnya produk-produk makanan salah satunya ya. Jadi karena makanan butuh kesegaran, maka dia yang dikeluarkannya yang di entry-nya pertama. Nah, terkait dengan tadi, saya nanya, apakah ada yang mahal? Dia ada, berarti dilindungi. Maka fungsi dari gudang itu adalah safety. Safety terhadap barang. Ya. Jadi dia mengamankan barang. Jadi kalau barang yang disimpan di gudang itu supaya aman. Bisa kebayang kalau kita disimpan berserakan gitu ya, tidak ada lemari. Mungkin kita tidak akan sulit menemukan. Satu, berarti kan hilang barangnya. Atau dicuri. Jadi karena barangnya berserakan, misalkan Rio tidak punya lemari, disimpannya ada di ruang tamu, ada di kamar kakaknya, gitu ya, bebas lah. Maka risiko kehilangan kan menjadi besar. Isu yang muncul sekarang di gudang, sehubungan dengan penyimpanan, salah satunya adalah resiko kehilangan atau kerusakan. Kehilangan itu bisa karena hilang, ya, bisa karena rusak. Tapi kebanyakan hilang. Ya. Ini sebagai satu contoh kasus. Di beberapa perusahaan muncul kehilangan itu sampai bisa miliar. Ya. Miliar. Berarti kalau begitu nilainya besar kan, yang mahal. Jadi kalau ada penyimpanan barang di gudang yang harganya mahal, nah kalian nanti akan ketemu bahwa dia harus dilindungi, maka itulah safety. Ya. Clear? Rio, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang berikutnya ada namanya shipping atau delivery ya. Saya menyebutnya delivery di worksheet-nya. Nah, sekarang saya ke Bayu. 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 Oke, Bayu. Apa penjelasannya mengenai delivery atau shipping? Kalau dari saya sih, pengeluaran barang dari dalam gudang ke tempat tujuan yang telah disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengirimannya, Pak. Oke. Kira-kira ada aktivitas apa tuh
di pengiriman itu? Gimana Pak? Ada aktivitas apa saja di proses delivery itu? Dari gudangnya, lalu kayak transportasinya apa, kayak di jalan kayak gitu, baru sampai ke penerimanya. Oke, baik. Kalau tujuan dari pengiriman kira-kira untuk apa, Bayu? Tujuan dari pengirimannya untuk itu apa ya Mas? Mengeluarkan barang dari tempat gudangnya itu Pak, sampai ke tempat tujuan. Mengeluarkan gudang untuk kemana mengeluarkannya? Mengeluarkan barang dari gudang ke tempat tujuan yang sudah diitunya. Ya, tempat tujuan itu siapa? Si customer. Customer, oke. Disebutkan aja ya, customer. Kalau tujuannya itu iya. kan bisa kemana saja ya. Maksudnya ke customer. Jadi prinsip di kita adalah untuk customer. Gitu ya. Jadi mengeluarkan barang dengan tujuan ke customer. Nah, kalau customer pinginnya apa dalam pengiriman, Bayu? Aman, cepat, dan sesuai estimasi waktunya. Aman, cepat, dan sesuai estimasi waktu. Kalau begitu, parameternya sudah ada, berarti dalam delivery, itu proses yang harus kita lakukan adalah satu, memenuhi barang itu sesuai spesifikasi. Itu yang disebut aman. Terus tidak rusak, aman. Ya. Kemudian tepat waktu, sesuai estimasi. Kalau kita pesan, waktunya di sana disebutkan 3 hari, maka datangnya 2 hari. Kalau lebih lambat, kecewa nggak customer-nya? Kecewa Pak, karena sudah berekspektasi. Oke. Kalau lebih cepat? Yaitu bisa nambah rating Pak. Bisa nambah? Kayak apa ya? Kayak kualitasnya gitu Pak. Oke, Bayu, saya kasih ilustrasi ya. Misalkan Bayu ulang tahunnya tanggal 31. Pesan barang atau pesan kue ya, pesan kue. Kuenya ternyata datang 2 hari sebelumnya. Kira-kira Bayu mau terima nggak? Kalau itu sih enggak ya Pak. Kecepatan gitu. Iya. Mau terima nggak kira-kira? Enggak Pak. Enggak, oke. Jadi customer itu akan senang ya. Ini sama dengan kalian nanti kalau kerja ya di project apapun. Kecepatan itu juga akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena belum siap. Ya, contoh sederhana saja. Kalau kita ekspor, ada estimate time to arrival. Jadi ETA ya. Jadi waktu kedatangan barang itu disebutkan 2 sampai 3 hari. Pas 1 hari itu sudah datang di pelabuhan. Tapi gudang mereka belum siap tuh. Maka dia akan disimpan di pelabuhan dan itu akan mengeluarkan data ongkos ya, karena dia harus bayar penyimpanan di pelabuhan. Namanya demurrage. Jadi kalau misalkan dia datang waktunya kecepatan jadi masalah, kelambatan juga jadi masalah. Jadi memang di logistik ini harus tepat, kira-kira begitu ya. Jadi harus tepat waktu. Jadi disebutkan tepat waktunya betul-betul tepat. Karena ilustrasi tadi yang saya sampaikan ke Bayu, bayangkan kue ulang tahunnya yang harusnya 2 hari lagi, datangnya 2 hari sebelumnya, selain kita menyaksikan dengan kekuatan kuenya gitu ya. Nah, untuk penggunaannya juga menjadi tidak segar gitu ya ketika dilakukan pada 2 hari yang akan datang. Maka di logistik ini, delivery itu tepat waktu betul-betul tepat. Kalau estimasinya tidak dalam bentuk range, kan kalau kalian beli di online itu kan 5 sampai 7 hari tuh. Kalian menunggu dari mulai hari ke-5 sampai hari ke-7 kan? Nah, kalau di logistik mungkin tidak bisa seperti itu karena mereka membutuhkan tepat sesuai dengan waktunya. Maka itu yang harus diasumsikan ya kalau itu bukan customer akhir. Nah, maka kita sudah mengenal nih sekarang ya, receiving, storage, sama delivery. Jadi fokus dalam aktivitas pergudangan itu hanya ada 3, receiving, storage, sama shipping. Nah, yang akan kita pelajari lebih detail adalah mengenai storage. Storage-nya atau operasi yang ada di dalam gudang. Ya. Tadi saya sampaikan, operasi dalam gudang itu, kita lihat lebih sederhana lagi. Kita menyimpan barang, yang disimpannya itu adalah barang-barang
baik barang-barang yang punya expired date maupun yang tidak punya expired date, tapi kita perlu memanage di dalam gudang dan memenuhi kebutuhan customer. Konteks yang selalu dibawa adalah memenuhi kebutuhan customer. Jadi kalau customernya butuh hari ini, maka kita bisa menjanjikan datangnya hari ini. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami di dalam manajemen pergudangan ini ya. Ini bahasa umum. Yang pertama tadi receiving, ada storage, ada shipment atau delivery. Itu adalah aktivitas utama. Yang berikutnya di dalam gudang, ada goods. Good itu barang. Ada good receipt berarti menerima barang. Ada checking berarti pemeriksaan. Di sana ada reverse, ada storage. Reverse itu adalah pengambilan, storage itu adalah penyimpanan. Ada yang disimpan, ada yang diambil. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang datang kemudian menyimpan barang, itu namanya put away. Jadi saya bawa barang, kemudian saya simpan di gudang, itu namanya put away. Kalau ada petugas gudang yang ngambil barang yang ada di tempat atau di rak, itu namanya picking, mengambil barang. Jadi picking order berarti mengambil barang berdasarkan order. Kalau saya menyimpan barang, namanya put away. Kalau saya mengambil barang, namanya picking. Orangnya disebut picker. Ya. Orang yang mengambil barangnya disebut picker. Orang yang menyimpan barang juga disebutnya picker juga ya. Tapi prosesnya disebutnya put away, menyimpan barang. Kemudian kalau ada order dari customer, namanya customer order. Tapi begitu dia jadi yang harus diambil, maka jadi order picking. Ya. Order picking. Nah, ketika barang itu mau mau dikirimkan, maka ada proses yang namanya diurut atau dipilah. Ini dikirimkannya ke customer yang mana, ini dikirimkannya pakai mobil yang mana, namanya sortasi, ya, atau disimpan. Nah, itu yang disebut dengan istilah-istilah umum yang sering digunakan di gudang. Yang terutama itu ya, kalau disebutkan picking berarti pengambilan barang, kalau picker orangnya. Kalau menyimpan barang disebut put away, kalau mengambil barang disebutnya picking atau order picking. Nah, di dalam gudang, tadi kategori di data ada dua ya. Satu produknya, yang kedua adalah informasi mengenai tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanan di gudang, itu ada yang sifatnya disimpan secara labeling atau namanya racking, ada juga yang non-rack, namanya staging area atau area yang disimpan tanpa rak gitu ya. Itu disebutnya staging area. Bahkan staging area itu bisa disebutkan sebagai tempat penyimpanan sementara. Tapi kalau misalkan dia disimpannya tidak dalam rak, berarti non-racking ya. Kita kelompokkan menjadi dua saja. Ada yang rak, ada yang non-rak. Jadi yang ini racking sama non-racking. Kalau kita rak, berarti ada, kalau jumlahnya banyak, berarti ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Dalam perusahaan itu disebut ABCD. Ya. Bentar, saya share dulu ini contoh ya, supaya kebayang storage yang umum. Ya. Bentar, saya lihatkan.
Oke, ini saya loncat dulu ya. Ini sebetulnya pelajaran yang nanti di racking ya. Tapi saya tampilkan dulu biar kelihatan. Maksudnya saya perkenalkan dulu saja. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Sudah, Pak. Oke, ini saya ambilkan salah satu yang menjadi supplier ya untuk jenis rak di dalam pergudangan ya. Ini baru saya menyebutkan yang racking ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada selective pallet racking ya. Ini contoh gambarnya. Ini contoh gambarnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rak gitu ya. Ada rak, kemudian di sini ada ini namanya gang ya. Ini yang ada proklipnya ini gang ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya namanya aisle. AIS lah ya. Aisle ya. Tulisannya aisle atau gang ya. Nah, ini contoh yang tadi selective racking. Kemudian ini double dip. Kalau ini selective racking kan satu nih. Nah, ini jaraknya gini. Kemudian ada double dip racking. Nah, kalau double dip ini begini ya. Raknya ada dua, saling berdampingan. Ya, ini double dip racking. Kalau tadi gambarnya seperti ini, ya, ini yang selektif. Kemudian ini yang double. Kemudian ini ada yang narrow. Narrow ini berarti kecil ya. Narrow itu kecil. Nah, narrow itu yang gangnya kecil, ya. Maka raknya seperti ini. Ada juga mobile pallet racking. Nah, berarti dia digunakan raknya itu bisa berjalan gitu ya. Raknya itu bisa maju mundur gitu. Ini minimal seperti itu. Kemudian ini contoh lagi, ini ada namanya pallet shuttle system. Kalau ini rak yang dinamis, jadi dia yang bisa maju, mundur, atau digerakkan. Ya. Jadi sekaligus sebagai conveyor raknya. Terus ada drive-in. Ya, drive-in. Nah, ini contohnya seperti ini. Drive-in itu apa? Jadi nanti si ini disebutnya bukan forklift ya. Saya lupa namanya. Jadi ini bisa masuk ke dalam raknya, ya makanya sebutnya drive-in. Contoh lagi ini ada pallet plow racking. Nah, ini raknya di bawahnya ada seperti besi-besi. Ini fungsinya sebagai conveyor, jadi bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya ada mezzanine. Nah, mezzanine ini dia seperti bertingkat ya. Ini biasanya penyimpanan untuk produk-produk makanan. Jadi kayak bertingkat tapi bergabung gitu ya. Ini mezzanine. Kemudian ada multi tier ya. Multi tier rack. Nah, ini multi tier rack ini kalau yang mezzanine ini dia penyimpanannya loose ya, di bawah saja. Kalau yang multi tier ininya di tingkat, tempat penyimpanannya di tingkat, tapi ada raknya gitu ya. Oke. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nanti kita pelajari di jenis-jenis rak ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa kalau kita melakukan penyimpanan ternyata beda-beda ya. Kita menyimpan barang di gudang itu yang umum sih ini ya. Yang umum itu kebanyakan double dip, kemudian selective racking, karena memang harganya standar. Jadi yang bergerak adalah ini, alat transport, forklift, dan lain-lain. Ya. Ada juga hand pallet, dan lain-lain. Oke, sampai sana paham ya? Ini salah satu peralatan atau data mengenai tempat penyimpanan. Nah, berarti kalau di dalam gudang, kita mengelompokkan tempat penyimpanan ini menjadi bagian-bagian penting dalam proses penyimpanan. Nah, apa yang dilakukan? Jadi kalau tadi disebutkan Rio, tadi Pak untuk memenuhi customer.
Berarti kita bagaimana caranya supaya cepat ketika ada permintaan, maka kita harus cepat memenuhi permintaan tersebut dengan cara apa? Satu, alat transportnya biar cepat. Kedua, metodologi cara penyimpanannya. Tidak bisa kita misalkan kalau untuk cepat nyimpannya di ujung sana gitu ya, tidak bisa. Berarti di sini nanti ada metode juga tambahannya. Selain metode yang tadi, berarti ada siklus dalam gudang. Itu nanti yang disebut dengan ada gudang tipe U, tipe L, tipe I. Nah, itu nanti yang membedakan di mana gudang yang slow moving atau pergerakannya lambat, keluar dari gudangnya lambat. Ada gudang yang fast moving, pergerakan di gudangnya cepat. Ada juga yang medium moving, dia yang pergerakannya ya setengah-setengah. Bayangannya begini, kalau kalian beli di supermarket, barang-barang yang disimpan di belakang atau sedikit di depan gitu ya, itu biasanya barang-barang yang fast moving, karena banyak yang dibelinya. Tapi kalau yang disimpannya paling depan, biasanya itu yang nggak laku biasanya, supaya terlihat oleh customer. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau gudang biasanya yang fast moving itu disimpan di depan. Kalau yang medium di tengah-tengah, kalau yang slow itu ditinggalnya di belakang. Ya. Baik, nah silakan kalau mau dilihat saja nih ya. Ini ada alamatnya. Kalian klik juga nanti racking. Nah, akan keluar tuh banyak jenis racking. Ini hanya satu saja yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan namanya Intermega. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke, cukup, Pak. Paham? Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya lihat di jawaban-jawabannya sudah membuat itu ya, sudah kelihatan gitu benar, ya, kelihatan benar. Tapi yang saya perlukan kalian paham, gitu ya, kalian paham. Mudah-mudahan setelah adanya penjelasan ini kalian paham, oh ternyata receiving, storage, sama delivery itu bentuknya seperti itu. Nah saya harapkan paham seperti itu. Kira-kira paham ya? Kalau belum paham bahaya nih ketika ditanya aktivitas dasar di pergudangan, kalau tidak menyebutkan yang tiga tadi, wah ini berarti nggak belajar nih pergudangannya ya. Karena aktivitas tambahan di dalam gudang nanti ada, tapi yang inti itu ada 3 tadi. Saya perlu meyakinkan bahwa 3 tadi itu penting. Gitu ya. Dari mulai penerimaan, storage, sama delivery. Kalau ada aktivitas yang lain, itu tambahan dari 3 yang utama itu. Nanti kita pelajari bersama ya di berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti videonya karena besar ya, nanti saya share di YouTube saya. Kalau diperlukan nanti kalian masuk saja ke alamat yang nanti saya share ya di YouTube-nya. Kalau kalian nanti ada beberapa tugas juga, nanti kalian bisa share di YouTube kan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi. Tidak setiap pertemuan selalu saya materi dulu atau worksheet dulu ya. Nanti tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya harus worksheet dulu. Kalau kebutuhannya harus teori, saya teori dulu baru worksheet. Oke? Baik, hari ini yang hadir berapa orang? 24. Oke, mudah-mudahan hadir terus ya. Dan tidak terganggu. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain, ini kalian sudah ada informasi mengenai PKM belum ya? Program kreativitas mahasiswa. Sudah? Sudah dapat? Sudah dapat infonya belum? Siapa ketua kelas di sini? Saya, Pak. Yuk, Haji. Sudah Haji ya? Halo? Yuk. Iya, Pak.
Udah dapat Saya belum. informasinya, Haji? Saya belum dapat, Pak. Belum Mungkin dapat. kayaknya Oke. Yang lain juga belum? Kayaknya sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ikut. sudah ada, Pak. Baik. Ini ya, saya ngasih oleh-oleh aja. Silahkan dipikirkan. Masih ada sampai 30 Maret ya. Nah, tapi olehnya begini. Saya pernah membimbing, ada 2 kelompok yang saya bimbing di tahun berbeda, dan dua-duanya berhasil dapat PKM. Nilainya 15 juta. Ya, jadi mahasiswanya ada 3 orang, kemudian dia, kalau yang dibimbing saya itu karsa cipta ya, karsa cipta. Jadi dia menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada gitu ya. Nah, itu karsa cipta. Didanai sama pemerintah 15 juta. Saya mengumumkan itu bukan karena uangnya ya, tapi ada kesempatan kita kalau punya ide, gagasan gitu ya, kemudian belum ada gitu ya, yang sekarang ini muncul di masyarakat, kalau kita usulkan dan didanai, kita punya pengalaman yang utama ya, punya ilmu baru, kemudian kita punya keterampilan baru. Karena nanti kalau yang lulus di Karsa Cipta ini atau di PKM ini, ada kemungkinan diundang untuk ikut PIMNAS ya. PIMNAS itu pekan mahasiswa nasional. Nah, produk-produk yang berhasil tampil dan berbeda dari yang lain diperlombakan lagi nanti di tingkat nasional. Nah, kalau kita masuk ke sana, itu menjadi portofolio kalian. Kalau kalian yang punya cita-cita satu, misal ya, bekerja, kemudian punya referensi itu akan lebih mudah. Yang kedua, kalau kalian mau melanjutkan studi, jauh lebih mudah juga, karena sudah punya pengalaman itu. Nah, salah satunya juga ada kewirausahaan. Kalau kalian yang sekarang lagi mau membuat apa gitu ya, kewirausahaan, idenya apa, nah nanti kontak saya, karena saya sekarang lagi membimbing ada 2 kelompok, ini belum ada anggotanya untuk yang adik kelasnya. Yang saya bimbing ini tingkat 3 ya. Kalian kan ini tingkat 2 ya? Tingkat 2 ya? Oke. Berarti nanti kalau kalian mau, nanti saya bisa sisipkan nama kalian di mereka, nanti gabung. Gimana caranya? Tahun depan kalian mengajukan untuk masing-masing. Ya. Untuk diri sendiri gitu ya. Kalau mau, kontak saya akan ada pertemuan, kalau nggak salah Sabtu ini ya. Nanti kalian hadir saja. Sedikit, kalau nggak salah hanya 4 orang gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Kalaupun kita belum bisa sekarang hanya jadi anggota, tahun depan kita bisa ngajukan untuk jadi ketuanya atau yang punya idenya. Sekarang latihan saja. Nah, ini bagus gitu ya. Ada kesempatan. Saya harap sih kalian mau gitu ya. Ada pengalaman supaya hidupnya bisa berwarna. Tidak seperti layar hitam putih gitu ya. Tidak seperti pelangi hanya lurus aja, apalagi daring ya. Kalian ketemu screen. Ya. Hanya itu saja yang dilihat. Mudah-mudahan lebih berwarna gitu ya. Ada motivasi lain. Oke, kalau yang tertarik, Aji atau yang lainnya langsung saja kontak saya ya. Saya bersedia nanti ada beberapa ide yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan sih bisa jadi proposal yang bagus. Jangan berpikir berhasil ya. Justru berhasil itu dampaknya saja ya. Baik, sampai ketemu lagi. Saya cukupkan dulu.